Hai sob, balik lagi sama aku Nando. Jadi di video kali ini aku akan membahas cara untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Nah, ini sudah dipresentasikan oleh teman aku beberapa hari yang lalu. Jadi daripada berlama-lama, langsung saja kita ke video ya sob. Meningkatkan sikap kritis dalam membaca ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu membaca kritis secara umum. Nah, ini merupakan kemampuan mengelola bacaan untuk menemukan makna yang terdapat dalam bacaan, baik itu makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari dan memberikan kritik atau masukan. Lalu yang kedua itu menurut para ahli. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu menurut ahli yang pertama Albert, dia mengatakan membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, yang penuh dengan tegang hati, mendalam, lalu evaluatif serta analitis, dan ini bukan hanya mencari kesalahan belaka. Sedangkan menurut Bruns, dia mengatakan bahwa membaca kritis ini adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui, lalu menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaiannya. Ya, lalu ada langkah-langkah dalam membaca kritis. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan survei pada isi buku. Nah, ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan dalam membaca terlebih dahulu bahan bacaan secara pintas pada bagian-bagian tertentu saja. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan gambaran umum bacaan yang kita baca tersebut. Untuk yang kedua yaitu membaca. Membaca ini merupakan langkah dominan dalam langkah-langkah membaca kritis ini. Nah, membaca di sini sebagai metode untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses survei bacaan. Nah, di sini kita harus membaca teliti dan juga sesama pada tiap-tiap paragraf. Juga kita harus membaca bagian demi bagian untuk menangkap kesimpulan dari tiap-tiap bagian yang kita baca tersebut. Nah, di sini kita harus usahakan jangan pindah bagian terlebih dahulu jika kita belum mengerti dan belum memahami bagian yang kita baca tersebut. Dengan cara ini, dengan membaca teliti seperti ini, kita bisa mengetahui isi buku tersebut secara rinci. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi di sini merupakan langkah di mana terdapat pertanyaan yang muncul. Apakah kita sudah menguasai bahan? Nah, di sini kita harus yakin bahwa kita sudah memahami bahan bacaan tersebut atau belum. Jika kita belum, cobalah cari apa yang tidak kita mengerti dan temukan apa jawabannya. Nah, melakukan evaluasi di sini cukup penting karena kita bisa mengasah kemampuan mengingat kita dan juga ketelitian kita saat membaca, serta menambah ilmu yang mungkin sempat terlewat saat kita membaca. Yang keempat, meninjau ulang. Nah, meninjau ulang di sini merupakan cara terakhir kita dalam melakukan membaca kritis. Di sini kita harus menutup buku, lalu pikirkan apa yang sudah kita dapatkan dari membaca. Setelah itu kita harus tuliskan apa yang sudah kita dapat tersebut di selembaran kertas, lalu kita bandingkan tinjauan kita dengan apa yang terdapat pada buku bacaan tersebut. Ketika kita meninjau ulang dan ternyata hasilnya itu maksimal, berarti kita sudah memahami betul materi apa yang sudah kita baca tadi. Ya, di sini kita juga perlu sikap kritis dalam membaca. Nah, ini membantu kita dalam memahami satu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis ini kita melatih diri kita sendiri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan oleh penulis. Bagi pembaca kritis, pada setiap teks itu tidak mengandung nilai pengetahuan. Nah, pembaca kritis itu dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Nah, elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membentuk suatu artikel yang sering kita kuburkan maksud utama si penulis.
Ada beberapa cara atau metode yang dapat kita gunakan untuk mengasah kemampuan membaca kritis kita, yaitu dengan metode SQ 4R, yaitu survey, question, read, restart, review, dan reflect. Sedangkan menurut Mikuleksi dan Jeffries itu meningkatkan sikap kritis membaca kita dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seperti dari mana bahan bacaan tersebut berasal, apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya, siapakah penulis bacaan tersebut, apakah penulisan tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut, apakah tujuan penulis tersebut dalam tulisannya, apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya, lalu apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya, dan yang terakhir itu apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui. Jadi kesimpulannya sob, kita perlu menanamkan sikap kritis dalam membaca untuk diri kita sendiri supaya kita dapat mengetahui apa tujuan si penulis, lalu apa isi bacaannya, dan kita dapat mengetahui apakah di bacaan tersebut ada pesan tersirat atau pesan tersurat yang tidak disampaikan oleh si penulis, dan kita juga bisa memfilter dari bacaan-bacaan tersebut yang mana yang baik untuk kita dan yang mana yang tidak baik untuk kita. Jadi itu aja, terima kasih udah nonton video ini.